Selamat bertemu kembali di Sintronic Channel. Ya, yang akan kita bahas saat ini adalah mengenai gabungan antara diagram ini ya, yang counterclockwise ini. Nah, ini diagramnya. Kemudian diagram di sebelah kanan atas ini adalah yang counterclockwise, dan yang bawah ini adalah sudah gabungannya. Ya, ini adalah pertanyaan ya, disampaikan pertanyaan seorang teman ya yang bernama Louis ya. Saya berharap bahwa nanti pada waktu Louis melihat ini sesuai dengan yang diinginkan ya. Jadi ini adalah kombinasinya. Tadi kita lihat yang counterclockwise dan clockwise akan digabungkan menjadi counterclockwise dengan clockwise. Nah, demikian. Nah, kita lihat sekarang ya. Ini jalannya ya. Ini yang apa? Ini counterclockwise, arah jarum jam. Ya, berlawanan arah ini adalah yang searah jarum jam. Kemudian kita gabungkan di sini. Ya, kita kombinasikan sehingga kita lihat pergerakannya pulang kembali ya, kembali. Ya. Ya, yang ditanyakan oleh Louis pada saat itu, ya, Louis menghadapi masalah bagaimana menggabungkannya. Ya, dia mencoba menggabungkan berdasarkan arahan saya pada saat yang lalu, ternyata mengalami kegagalan. Ya, itu sebabnya saya tahu membuat, dan ini juga bisa dipakai untuk air mancur menari ya. Itu adalah salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh Louis. Baik, sekarang kita mulai melihat diagramnya. Ya. Langkah pertama adalah mari kita membuka file yang untuk counterclockwise ya, yang untuk berlawanan arah jarum jam, ya, begitu ya. Nah, ini filenya ya, ini sudah file pertama, tetapi ini saya sudah sedikit modifikasi seperti Anda lihat di sini. Ya. Kalau kita lihat file aslinya, ini tidak ada, ya. Tapi tidak usah permasalahkan dulu. Tadi karena ini sudah selesai saya modifikasi, tapi kita lihat bahwa ini adalah file pertama, ya. File pertama untuk yang counterclockwise, ya. Berlawanan arah jarum jam. Jadi ini hanya seperti ini ya. Dan ini semua sudah dimodifikasi, tapi tidak masalah. Ya. Nanti akan kita lihat mengapa saya memodifikasi itu ya, untuk memenuhi keinginan kita membuat diagram yang digabungkan. Langkah kedua adalah memasukkan diagram yang kedua. Ya, diagram yang kedua untuk ini lampu ke-89. Nah ini, ya, ini adalah diagram untuk yang searah jarum jam atau yang clockwise. Ya, sebentar saya highlight dengan kuning. Ya. Nah ini, ya. Jadi yang atas ini yang tidak di highlight ini adalah diagram pertama yang counterclockwise, kemudian yang kuning ini adalah clockwise. Ya. Tadi kita sudah menggabungkan dua diagram, tapi butuh modifikasi. Ya. Karena lampu kita ini adalah kita hanya mendapatkan 10 lampu. Ya. Sedangkan kalau kita memakai diagram kedua, ini ada lagi 10 lampu ya. Ini ada lampu 10, tapi yang kita pakai di sini adalah lampu pertama, tetap dengan yang di atas. Ya. Nah, itu sebabnya sekarang kita lihat bahwa diagram yang pertama ini tetap berjalan seperti yang kita lakukan. Kemudian setelah digabung, ya, dia akan melanjutkan ke diagram yang kedua, ya, yaitu yang clockwise. Ya. Jadi kita lihat lampu ke-7 dia menyalakan lagi ke lampu pertama. Ya, ini urutannya ya, seperti yang kita lihat ya. Jadi blok ini adalah blok awal ya dari yang clockwise. Ya. Nah,
untuk memudahkan Anda melihat, ya, ini blok ini saya sedikit modifikasi. Ya, yang saya modifikasi adalah menghapus saluran ini ya, tapi ini tetap saya munculkan karena ini bagian dari menyalakan lampu 1 yang dilakukan oleh diagram kedua untuk clockwise supaya terpenuhi penggabungan diagram 1 dan diagram 2 ya. Kemudian yang bagian ini ya, ini kita lihat ini ada relay MP dan timer TB dan normal close. Ini saya karena ini adalah untuk lampu 1 ya, lampu 1 ini hanya menunjukkan bahwa ini akan kita nyalakan lampu 1 tapi tidak kita nyalakan ya. Kalau ini dinyalakan maka diagram akan kacau ya, akan langsung berhenti karena lampu ini dinyalakan ya, oleh dua sumber ya, dengan lampunya juga menyebutkan bahwa lampunya sama ya. Itu sebabnya saya letakkan di sini supaya terlihat bahwa itu menyalakan lampu pertama tapi tidak dinyalakan. Nah, ini yang saya blok ini ya, saya copy ke lampu 1 ini ya, saya copy kemari. Kita lihat ini MK, maaf ya ini ya, ini saya copy dari bawah untuk menyalakan lampu pertama. Jadi lampu pertama ini akan menyala karena diagram pertama, kemudian dia nanti akan menyala lagi karena untuk diagram kedua ya. Itu yang yang akan membuat kedua diagram gabungan ini akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Sebenarnya kalau kita melihat diagram ini ya, ini karena diagram sudah terlanjur dibuat counterclockwise dan clockwise ya, maka dan pertanyaan dari teman saya yang bernama Louis tadi adalah bagaimana menggabungkan ya, dia yang mendapatkan kesulitan. Nah, ini sekarang saya jawab ya. Tetapi kalau Anda mau membuat cara yang lain ya, jadi dilanjutkan aja diagram pertama itu bisa ya, tapi saya tidak menjelaskan di sini. Baik, jadi ini adalah dari rangkaian kedua ya. Kemudian ini juga adalah dari diagram kedua ya, untuk lampu kedua ya, sesuaikan dengan urutan yang kita inginkan. Ini adalah untuk lampu ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mari kita lihat diagram yang kedua. Diagram yang kedua ini umumnya saya hapus ya, semua untuk penyalaan lampu ini saya hapus ya, supaya dia tidak menyalakan lampu ini. Kalau ini dihubungkan langsung diagram itu kacau. Nah, saya kira itu. Kemudian kita lihat pada waktu diagram ini pada posisi terakhir ya, dia harus diputar lagi ke depan. Jadi mulai dari awal lagi ya supaya dia menjadi siklus. Nah, jangan lupa menambahkan ini ya, TK ini normal close ya, ini karena ini yang timer yang terakhir ke diagram pertama paling atas ya. Ini kita attach di sini tapi normal close untuk TK supaya dia bisa bekerja secara siklus ya. Saya kira itu ya. Baik, sekarang kita mencoba mensimulasikannya ya, kita run dulu di sini ya, kemudian kita switch ya, untuk memudahkan melihatnya saya pindah di tengah ya. Nah, kita lihat ya, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Louis ya, bagaimana menggabungkan yang counterclockwise dengan dengan clockwise ya. Mudah-mudahan ini pertanyaan yang ditanyakan ya. Kita lihat ini adalah yang searah jarum jam, kemudian ini berlawanan jarum jam, searah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam ya. Nah, sekali lagi ya, pertanyaan Louis itu salah satu adalah menggabungkan, dan yang ditanyakan lagi adalah bisakah ini diterapkan di air mancur menari. Ya, terserah ya, bisa ya, saya kira ini bisa karena lampu-lampu ini nanti akan mewakili DCV-nya ya. Jadi sebenarnya saya sudah ingin masuk bagaimana memakai input analog ya, karena input yang kita masukkan di sini ini switch ya, L1 ini bukan sebuah normally close ya, ini kita tekan terus ya. Seharusnya kalau dia normally close ya, push button ya, maka dia akan membuka ini ya.
Jadi setelah kita tekan dia akan membuka ini ya. Jadi membuka, nah ini ternyata dia berhenti. Ya, tapi kalau diagram kita yang ini adalah push button, ya sedikit berbeda. Ya. Tadi kita coba review diagram saya yang memakai fluid sim ya. Di sana Anda lihat, ini bisa juga kita buat seperti itu. Ya, jadi ini menjadi push button. Nah, ini nanti akan dihubungkan ke yang disebut dengan push button analog. Ya. Saya kira itu. Ya. Jadi sekarang saya akan kopikan diagramnya. Ini ada diagram nomor 1 sampai 6. Ya. Kemudian saya lanjutkan diagram 7 line number 7 sampai 12. Ya, kemudian saya lanjutkan line number 13 sampai 18. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi line number 19 sampai 24. Ya. Ya, supaya Anda mungkin bisa mencobanya, line numbernya bisa Anda print screen. Ini line number 25 sampai 30. Ya. Kemudian line number 31 sampai 36. Ya. Selanjutnya line number 37 sampai 42. Ya. Kemudian 43 sampai 48. 49 sampai 54. Nah, cukup banyak ya. 55 sampai 60. Nah, 61 sampai 66. Nah, kemudian mungkin ini yang terakhir. Nah, ini ada 67 dan 68. Nah, saya kira diagramnya sudah lengkap. Jadi kalau Anda ingin mencoba, nah, buat aja diagram seperti ini. Nah, yang perlu saya sampaikan juga bahwa timernya saya buat semuanya setengah detik. Ya. Kalau Anda ingin lebih cepat, bisa dipakai 2 detik. Ya, semua dipakai 2 detik sehingga kita lihat putarannya menjadi lebih cepat. Nah, ini kebanyakan diterapkan di papan reklame ya atau baliho gitu ya. Tetapi bisa diterapkan di mana aja, terserah kita mau pakai apa. Apakah itu air mancur atau ke lampu berjalan atau penyiraran gedung ya. Seperti saat-saat yang lalu kita lihat display pada Monas ya atau pada gedung-gedung bertingkat yang di Dubai ya. Nah, kira-kira seperti ini desainnya ya. Ini semua adalah simulasi, saya harap bahwa Anda mengerti bagaimana caranya ya, supaya bisa mendesain sesuatu yang Anda inginkan. Saya kira demikian.